لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di acara Apa Kabar Anur untuk edisi hari ini bersama Erwin Parolai. Dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan penundaan haji untuk tahun ini, tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2021. Nah, saat ini kita sudah bersama CEO PT An-Nur Ma'arif Haji Bunyamin M. Yapid LCMH. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, terkait dengan pembatalan haji sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2001 yang tetapkan 3 Juni kemarin. Nah, bagaimana dari An-Nur menyikapi hal tersebut, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama apa kabar jemaah An-Nur semua? Semoga kita sehat semua. Dan apa kabar kita semua? Nah, saya kira saya sudah menulis juga di beberapa media tentang menanggapi PMA 660 2021. Sebelumnya saya ingin katakan seperti ini, bahwa di situ 660 2021 itu pembatalan pemberangkatan ibadah haji. Saya bisa katakan bahwa itulah keputusan, ya kita harus terima, walau itu pahit sebenarnya. Tapi mengambil sikap jauh lebih baik, mengambil sikap kepastian jauh lebih baik daripada menggantung ada atau tidak ada. Jadi kalau pakai teori atau kaidah itu sudah langkah yang tepat. Daripada menunggu yang tidak jelas, digantung masalah ini, lebih baik mengambil sebuah keputusan yang jelas bahwa ada atau tidak ada. Dan itu yang saya selalu katakan sebelum keluar PMA 660 tahun 2021 itu. Bahkan sewaktu saya dimintai tanggapan oleh salah satu DPR, saya katakan bahwa yang kita inginkan ini kepastian. Jemaah menginginkan kepastian. Kita penyelenggara ini menginginkan kepastian. Ada haji atau tidak ada haji. Sampaikan di rapat seperti itu. Kalau ada haji, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Nah, selama ini kan gantung. Ada atau tidak ada. Itu sebelum keluar 660 ya. Jadi setelah saya dimintain tanggapan, saya katakan bahwa kalau tidak ada, katakan saja tidak ada. Daripada digantung terus, jemaah tak sudah siap-siap semua, sudah siap. Biasa kan kalau misalnya kan di kita orang Makassar ini, Sulawesi Selatan khususnya ini kan persiapan kita itu jauh sebelumnya itu sudah siapkan isi kopornya ya. Isi kopornya jauh disiapkan. Begini yang saya mau beli. Bahkan belanjanya pun sudah disiapkan. Begini yang saya mau beli nanti, begini yang saya mau beli. Bahkan belanjanya untuk persiapannya itu dia sudah beli baju, dia sudah kena, dia sudah banyak lah persiapannya semua. Bahkan mengundang saudaranya pun itu sudah dia persiapkan semua. Coba bayangkan kalau gantung semua itu dan dia sudah tersiapkan jemaah, bagaimana kecewanya jemaah. Ya. Terus saya katakan kita minta kepastian, ada haji atau tidak ada haji. Kalau tidak ada, umumkan lebih cepat.
kalau misalnya Pak Menteri, saya katakan seperti itu, kalau misalnya Pak Menteri masih minta waktu untuk mengurus, bagaimana langkahnya? Kasih waktu, tapi bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Kita ini kepastian, pada intinya kepastian. Kalau misalnya masih minta waktu, bahwa kasih kesempatan kami untuk mengurus lagi, untuk melobi lagi ke Arab Saudi, untuk menunggu lagi berapa lama? Kalau misalnya 2 hari atau 2 minggu, oke. Tapi bagaimana cara lobinya? Kami mau tahu bagaimana caranya. Itu yang saya katakan, bahwa sampaikan pada saat rapat DPR dengan Pak Menteri, sampaikan seperti itu. Bahwa kalau memang Pak Menteri masih minta waktu untuk mengurusnya, iya bagaimana caranya? Kita kasih waktu kalau misalnya masih minta waktu untuk melobi ke Arab Saudi. Bagaimana langkahnya? Kalau hanya mau menurunkan level menteri, dubes, dirjen, lebih baik tidak usah. Kenapa? Tipis harapan itu. Jadi kelasnya harus presidennya. Kelasnya harus presiden. Kelasnya harus presiden. Karena ini bukan berbicara tentang urusan kota. Beda pada saat bukan pandemik. Sekarang negara kita di negara Indonesia ini masih terblacklist, belum bisa masuk Arab Saudi. Berarti belum ranahnya Kementerian Agama di situ. Jadi buka dulu, perbolehkan dulu orang Indonesia masuk secara umum ke Arab Saudi, baru kita berbicara kota. Berarti ada ranah Deplu dulu. Jadi bagi saya adalah itu yang saya katakan, kalau hanya masih level menteri, nggak usah. Kenapa? Umumkan saya tidak bisa. Logika berpikir saya begini. Kita kan orang Bugis nih. Konstruksi kenapa saya katakan begitu, bahwa kok hanya level menteri dan level dirjen, level 2 besar, lebih baik tidak usah. Kenapa? Sangat tipis harapan. Lebih baik tidak usah. Umumkan saja bahwa tidak bisa. Karena dikasih waktu juga 2 minggu, kalau hanya level itu ujung-ujung tidak bisa juga. Kenapa? Saya konstruksi berpikir sederhana. Karena saya orang Bugis, Makassar. Di kampung kita ini, kalau keluarga, cakap, kalau keluarga bangsawan kita undang, kemudian anak kecil disuruh bawa itu undangan, itu di tradisi kita, di adat kita, itu pariare sana. Kurang etika atau kurang sopan. Ya kan? Jadi harus orang besar yang bawa. Dan harus banyak juga yang bawa. Hidup paiki puang atata memang Pak Boting. Bahkan kita duduk bukan di kursi dulu, kita duduk di bangku. Ya kan? Itu tradisi. Nah, Saudi ini kerajaan. Ini kerajaan. Jadi mungkin level menteri, level dubes, level dirjen, ya katakan level kerajaan itu anak kecil. Ya, idealnya memang pemimpin negara yang langsung. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Kalau misalnya Pak Presiden langsung berhubungan sama Raja Salman atau MBS, kasih harapan, kasih waktu. Karena ada harapan. Ada harapan. Cuman ya kita tidak tahu apakah Presiden kita dengan semudah itu mau berhubungan langsung dengan, kita tidak tahu kode etik negara dengan negara itu. Apakah tidak menurunkan wibawa presiden langsung? Saya rasa semua bisa kok untuk masyarakat. Makanya saya katakan, kalau hanya level menteri, level dubes, level dirjen, terus Pak Menteri minta waktu untuk pending, untuk mengurus lobby, lebih baik tidak usah. Umumkan saja tidak bisa. Kecuali kalau level pemimpin negara, dalam hal presiden atau wakil presiden, yang mau langsung komunikasi langsung dengan MBS, Muhammad bin Salman atau Raja Salman, ada harapan, maka kasih waktu. Tapi ya itu yang saya sampaikan sebelum rapat. Sebelum rapat, karena saya dimintai tanggapan saya, baik oleh teman-teman asosiasi, baik oleh teman-teman DPR, saya katakan seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, umumkan saja bahwa haji tidak ada tahun ini. Logika berpikirnya begini, kalau saya sederhana sekali. Kita ini menunggu barang yang tidak jelas, ada atau tidak ada.
Itu pun yang ditunggu berapa? Bukan 200.000, bukan 100.000, bukan 260.000 kayak kemarin. Yang ditunggu kemungkinan cuma 2.500. Makanya saya katakan kalau memang ada, bagaimana cara pembagiannya ini 2.500? Walaupun presentasinya Ya. minimal mungkin. Siapa tahu An-Nur mau kasih 200, di demo gitu. Tapi misalnya langsung An-Nur untuk 2.200 ini An-Nur dapat kuota 200. Pasti kok saya di demo juga. Kenapa ini banyak sekali? Ada apa? Misalnya kan? Ya itu tidak mungkin, itu pasti mustahil itu saya dikasih seperti itu. Jadi katakanlah presentasinya 2.500. 500 dapat haji plus, 2.000 dapat haji reguler, belum petugas. Jadi mungkin satu pulau satu jemaah. Siapa itu? Siapa yang diambil satu jemaah itu? Siapa tahu anaknya Pak Kanwil misalnya? Iya. Saya tahu anaknya Pak Gubernur. Belum pembimbingnya. Nah, itu jadi di situ harus diperjelas kalau memang ada bagaimana rekrutmennya, itu yang saya katakan. Kalau memang ada. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwa ini gampang, mungkin belum terlalu paham tentang pengelolaan haji. Ini kan sudah lama diurus haji biar bangun tidur. Orang mungkin ya itu loh, mungkin ilmunya tentang mengurus haji mungkin belum, sehingga dia menggampangkan mengurus haji. Sehingga dia katakan walau mungkin 3 hari, mungkin orang seperti ini itu wajar. Kenapa? Ilmunya baru sampai di situ. Kalau kita lihat di medsos itu yang mengatakan bahwa ini gampang ini diurus haji, biar 3 hari, kenapa ini terburu-buru? Kan bisa 1 minggu, ini masih lama ini. Orang seperti ini mungkin ilmunya sampai di situ. Makanya saya katakan kemarin, kalau memang ada, pastikan rekrutmen jemaahnya bagaimana, rekrutmen petugasnya bagaimana, kemudian persiapan pesawatnya. Ini kan pesawat belum ada terbang ke sana. Bagaimana persiapan pesawatnya? Berarti kalau hanya 2.000 itu berapa pesawat? Cuman 5-7 pesawat, ya kan? 5-7 pesawat aja. Siapa yang dikasih? Bagaimana tender pesawatnya? Itu kan melalui proses. Apalagi yang pesawat belum ada, tidak ada terbang ke sana, karena kan tertutup, ya kan? Ya, itu persiapan. Kemudian hotel di Arab Saudi kan belum semua terbuka, karena pandemi begini. Umroh kemarin tidak ada, jadi bagaimana petugas hotelnya? Ada tidak cleaning service di situ yang bekerja? Hotel ada, tapi kalau tidak ada karyawan yang kerja hotel di situ, bagaimana caranya? Nah, itulah persiapan itu butuh waktu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Kementerian Agama tergesa-gesa, menurut saya enggak, karena ini persiapan dari Desember. Justru menggantungkan masalah yang tidak jelas ini yang bikin jemaah juga membuat menunggu. Kita saja antri, makanya saya katakan antri saja di bandara. Jelas-jelas kalau kita antri di bandara itu, antri di bandara untuk check-in, jelas-jelas kita dapat giliran, tapi bosan kita menunggu. Itu sudah jelas bahwa kita dapat giliran, tapi kalau menunggu barang tidak jelas. Nah, makanya saya katakan dalam tulisan saya itu, kalau misalnya Duta Arab Saudi katakan bahwa Indonesia belum ada kepastian, kenapa Indonesia langsung memutuskan, bukan berarti Saudi tidak memberi, memang belum ada keputusan. Nah, pernyataan seperti ini menurut logika saya itu wajar. Itulah wajar. Artinya seakan-akan pemerintah Arab Saudi melalui yang saya baca di medianya itu seakan-akan tidak mau disalahkan. Itu wajar sebenarnya. Logika berpikir saya begini, kita menunggu. Misalnya kita mau diberi sumbangan lah, kalau salah satu orang. Jadi kita antri di rumahnya, di luar antri kita. Pada saat kita antri, si bisik, Ki, berapa ji sumbangan mau kasih Ki di dalam? 2.000 rupiah. Sudahlah tidak jelas, menunggu lama, 2.000 juga mau kasih Ki, mending pulang. Yang begitu modelnya. Pada saat kita pulang, orang yang mau memberi sumbangan itu kan merasa tidak enak. Nah, maksudnya, pergi semua orang.
belum ambil, kan merasa tidak enak. Bagi saya logikanya begitu, jadi wajar lah kalau misalnya ada pernyataan seperti yang saya baca di media itu, pernyataan Dubes Arab Saudi mengatakan bahwa kami belum pastikan bahwa Indonesia tidak dapat kuota, ya kan? Nah, itu wajar itu. Tapi hingga saat ini keluar PMA 2660 2021 memang belum ada keputusan secara resmi dari pihak kerajaan Arab Saudi begitu. Yang kita dengar itu belum ada. Jadi Arab Saudi pun belum memberikan apa. Yang jelas Arab Saudi ini, ini hemat saya ya. Terlepas dari itu semua, ini hemat saya. Ini kan kita lihat bahwa Arab Saudi itu dari awal pada saat beredar di media itu bahwa Arab Saudi akan melakukan haji tahun ini. Itu 60.000 saja haji. Dulu kan sampai 4 juta. Sekarang 60.000. Nah, dari hemat saya, ini hemat saya. Ini kok Arab Saudi umumkan dan langsung mediakan gitu kan. Artinya di pikiran saya, seakan-akan ini Arab Saudi ingin melakukan haji personal. Bukan melalui negara dengan negara, atau kalau bahasanya hujjaj alal bi'tsah, haji pemerintah. Artinya saya pikirkan bahwa bahkan saya persiapkan kemarin itu bahwa kemungkinan besar Arab Saudi akan melakukan haji person. Jadi siapa saja yang termasuk dana 60.000 itu awalnya. Jadi tanpa kota, Indonesia dapat begini, Malaysia dapat begini, negeri dapat begini, pokoknya siapa saja. Nah, ini yang saya katakan, jadi kalau begitu, wah, ini peluang, misalnya kan, Anur bisa jemput ini. Itu persepsi saya awalnya. Nah, kemudian keluarlah pembagiannya 45.000 untuk jemaah luar negeri, 15.000 untuk jemaah Arab Saudi, untuk orang Saudi. Berarti 45.000 siapa? Bagaimana cara pembagiannya? Kan nggak ada. Nah, disitulah saya mengatakan muncullah alibi. Saya berpikir bahwa seakan-akan 45.000 ini haji person. Kita langsung. Tidak melalui negara Malaysia, tidak melalui negara ini, negara A, negara Indonesia misalnya. Nah, semua langsung. Langsung saja siapa di 45.000 itu. Nah, itu pikiran saya. Nah, dalam hal ini kalau selebihnya kan namanya visa haji furada, haji person. Nah, itu yang saya pikirkan bahwa jangan-jangan Arab Saudi untuk tahun ini memang tidak mau melaksanakan tentang haji alal bi'tsah, haji melalui pemerintah. Jadi tidak menjata negara-negara bahwa sekian jatahnya. Itu persepsi saya, itu menurut hemat saya. Karena sampai saat ini kan belum ada membagi 45.000 itu bagaimana. Makanya kan pemerintah kita itu membuat skema. Kalau misalnya kita dikasih 100% langkahnya begini, 50% langkahnya begini, 30% langkahnya begini, 5% langkahnya begini, 2% langkahnya begini, 1,8% langkahnya begini. Jadi kita buat skema begitu. Dan kita kayaknya sudah digembleng lah bagaimana. Artinya persiapannya sudah sedemikian rupa dilakukan. Nah, kalau ini kan semakin mepet. Ya, perencanaan kita berangkat kan 1 Juli. 1 Juli nggak cukup 1 bulan lagi. 19 Juli udah. Iya, 1 Juli tidak mungkin kita 15 Juli misalnya wukuf. Tidak mungkin kita berangkat 10 Juli misalnya kan, atau 14 Juli kita berangkat kan. Artinya itu sudah mepet waktu. Walaupun nanti ke depan juga nanti pihak Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau begitu Pak Haji. Ya, seperti itulah. Kalau misalnya pun dia berikan di time limit, makanya saya pikir kalau dikasih juga time limit, apa kita bisa laksanakan? Kalau dikasih time limit, kemudian kita tidak laksanakan, kan kita juga disalahkan. Kita juga disalahkan oleh umat. Ini kok tidak becus mengurus ini, padahal banyak faktor yang. Ya, itulah yang dilihat orang kan kegagalan. Iya. Ya, dia mau tahu bagaimana kita berdarah-darah mengurus ini. Ya, kecuali kalau mungkin haji personal, misalnya Anur langsung dikasih haji personal ya, terlepas dari haji pemerintah misalnya, haji personal. Ya, mungkin
Karena itu kan tidak banyak. Paling cuma 50, 100. Ya mungkin 4 hari sebelum wukuf, 5 hari sebelum wukuf mungkin kita bisa persiapkan. Nah, tapi kendala kita kalau ada itu, ada pesawat tidak yang berangkat ke sana, itu lagi kendala. Ada pesawat kita yang mau mengangkut sana cuma 100 orang. Semua saya berpikir kalau misalnya kita ada kuota dilempar untuk secara umum ini 45.000, kendalanya kita di pesawat. Artinya apapun opsinya memang agak sulit untuk sekarang, Pak. Saya melihat berat. Artinya kalaupun dilakukan untuk haji personal, kalaupun ya dilakukan, andai ya, ini andai, tapi ini kan tidak bisa. Setelah keluar PMA 660 itu tidak bisa. Cuma saya katakan, karena saya ditanya, andai pun dilakukan haji personal, kendala penyelenggara adalah pesawat. An-Nur punya jemaah, punya visa misalnya, haji personal misalnya 50 orang. Kira-kira pesawat apa yang saya pakai ke Saudi? Sementara ini negara masih belum dibolehkan, negara Indonesia belum dibolehkan untuk masuk Arab Saudi. Berarti kalau kita mau masuk ke Arab Saudi, orang Indonesia, negara Indonesia mau masuk Arab Saudi, langsung sekarang nggak bisa. Kenapa? Masih terblacklist. Jadi caranya kita harus berangkat masuk ke negara yang tidak terblacklist seperti Uzbekistan, Dubai. Jadi kita masuk ke Dubai dulu. Tapi itu karantina 14 hari. Karantina 14 hari berarti kalau masih terblacklist, wukuf misalnya tanggal 15, kita berangkat tanggal 10 berarti sudah wukuf, orang baru selesai belum masuk Saudi. Masih proses karantina 14 hari. Berarti kalau masuk dari Dubai pun 14 hari karantina misalnya, masuk Jeddah karantina lagi 7 hari. Berarti 21 hari karantina. Jadi habis waktu di karantina. Jadi sebelum ada kota haji, ya kita diperbolehkan dulu masuk lah. Ya kan? Kita sebelumnya kan vaksin. Nah, sebelum vaksin kan kita pakai Sinovac. Awalnya kan Sinovac belum disertifikasi WHO. Ternyata 1 Juni sudah kita lihat di media-media, ternyata WHO sudah kasih sertifikat. Nah, setelah itu saya hubungin teman-teman bahwa kemungkinan ada jalan untuk haji. Kenapa? Sinovac sudah dapat sertifikasi dari WHO. Kita boleh tindak lanjuti. Ke Saudi supaya sertifikasi Saudi ini menerima Sinovac karena sudah ada sertifikasi WHO. Sehingga sore-sore itu teman-teman menelpon saya, kebetulan saya di Jakarta, saya katakan bahwa begini saja, kita minta kepastian ada atau tidak ada. Di samping berbicara Sinovac, vaksin kita sudah bisa, ada atau tidak ada, itu saja. Kalau ada, bagaimana caranya, perekrutmennya, kalau tidak ada, umumkan saja. Kalau masih menunggu waktu untuk mengurus, kasih waktu dengan catatan, siapa yang mau mengurus. Kalau hanya level menteri, level di bawahnya, berhenti, tidak usah. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Haji, agak sedikit sudah agak jelas untuk mungkin pemirsa bahwa apa yang terjadi saat ini sesuai dengan PMA 660 2021, pemerintah sudah mengumumkan per 3 Juni kemarin bahwa pembatalan haji untuk tahun ini sudah ditetapkan, berarti ini akan bergeser ke tahun depan. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Baik, terima kasih, dan saya sampaikan kepada jemaah saya khususnya yang menunggu, yang kita menunggu lagi ya. Kita sudah dari tahun kemarin, sudah pelunasan 2020, kemudian ternyata Arab Saudi tidak menerima jemaah dari luar negeri karena pandemik. Kemudian tahun ini ya kita bersabar lagi, ya kita hanya berdoa semoga kita panjang umur, sehat. Semoga tahun depan insya Allah kita masih diberikan kesehatan,
Allah masih titipkan umur untuk kita hidup sampai tahun depan, sampai tahun depannya lagi. Insya Allah kita bisa berhaji tahun depan, insya Allah dengan izin dan segala kebesaran Allah, di luar musim pandemik lagi, insya Allah. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Demikian tadi keterangan yang sudah diberikan oleh CEO PT An-Nur Ma'arif, Haji Bunyamin M. Yapit, LCMH. Ya, nah sampai di sini perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar An-Nur untuk edisi hari ini. Saya Erwin Paroleh mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك